Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saleh. Jadi kali ini aku tidak ingin terlalu banyak ngebahas yang berkaitan dengan kontroversial yang sifatnya bisa membuka aib perguruan sendiri. Tapi saya lebih cenderung untuk membuat apa yang saya suka dengan apa yang saya miliki, jadi gitu. Jadi nggak terlalu mikir itu urusan mereka ya, bukan urusan kita. Dan kita cukup fokus untuk mendidik adik-adik kita gitu. Jadi mendidik adik-adik kita supaya mereka menjadi berguna bagi untuk nusa dan bangsa. Jadi seperti itu. Jadi gak usah mikirin mereka mau jadi apa, ya itu terserah mereka. Itu adalah hak dan privasi mereka masing-masing, jadi bukan urusan kita. Jadi kali ini memang dengan berbagai macam konten kreator yang ada di YouTube itu makin menambah warna-warni dalam konten kreator. Ada yang menjadi reality show, ada yang menjadi seorang dunia perfilman, ada yang menjadi seorang konten kreator yang sifatnya untuk publikasi dokumentasi seperti latihan, training center. Ada juga yang menjadi seorang gosip infotainment gitu, meliput mencari berita-berita yang itu menjadi bahan buat mereka gitu, bahan acuan kita gitu. Ini kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki gitu, sehingga itu kadang juga bisa menjadi masalah buat kita sih sebenarnya, buat kita sebagai seorang konten kreator yang memang murni, memang kreativitas kita itu dituntut untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk penonton gitu, untuk audiens kita. Bukan sekedar kita comot video terus kita edit, kasih musik, udah gitu, udah jadi video gitu. Atau misalnya jadi reuploader yang udah video yang udah numpuk kemudian itu jadi kadang juga jadi masalah juga gitu kan. Reuploader ya jadi kayak macam benalu gitu. Tapi semua itu tidak menutup kemungkinan mas, rasa kecintaan mereka terhadap perguruan mereka, ya mereka mencari uang di dalam perguruan itu sendiri. Tapi kita sebagai konten kreator juga harus nyadar diri juga gitu kan, apa yang bisa kita berikan kepada penonton atau audiens, kepada perguruan kita sendiri juga. Setidaknya kita bisa memberikan nilai positif ya, karena memang sudah ini sangat akut banget gitu kan. Tapi tidak untuk kemungkinan bahwa semua itu tergantung dari kita menilainya gitu, apakah ini baik gak atau layak gak dikonsumsi publik gitu atau enggak gitu. Jadi semua tergantung kita. Ada yang jadi penarik barang gitu kan, ada yang ngebahas masalah ilmu kerohanian, ilmu perdukunan, klinik dan sebagainya gitu kan. Variasi banget dalam konten kreator kita ini, sehingga semua itu harus difilter gitu, yang akan mengacu dan itu akan menjadi rancu dalam perguruan kita sendiri gitu. Dan itu harus semua bisa kita pilah-pilah mana yang baik, mana yang enggak gitu. Dan memang kita sudah tajur banyak, dan dalam dunia konten kreator, dalam dunia kreator kita ini, dalam grup kita itu sendiri sebenarnya sangat kronis sekali gitu, sangat parah sekali orang-orangnya gitu, yang perlu memang harus mau dibimbing. Tapi mereka sudah tua gitu, gimana kita mau ngasih nasihat sementara yang mereka malah nasihatin balik gitu kan, parah banget gitu. Jadi dalam dunia kreator memang kita harus pandai-pandai menyikapi semua itu, dan harus belajar bagaimana mencari materi yang baik. Jangan sampai itu permasalahan yang ceroboh itu kita buat itu menjadi bahan buat mereka gitu. Untuk kemungkinan bahwa semuanya itu akan menjadi bahan gitu, yang seharusnya itu adalah aib di dalam perguruan kita,
dan kita harusnya ya menutupi semua itu. Maka dari itu susahnya menjadi dalam dunia digital seperti ini sudah pasti banyak hal-hal yang kita dapatkan dan yang kita dapati, dan semua itu menjadi bahan gitu. Nah salah satunya seperti beliau ini yang seharusnya yang nggak dibahas tiba-tiba dibahas gitu. Atau misalnya mengklarifikasi sebuah masalah yang menjadi dalam perempuan, kemudian di up di media sosial, kemudian dibahas lagi oleh teman-teman, ya itu salah satunya ya konten kreator ya seperti itu ya, mempublikasikan dan menjadikan itu adalah bahan untuk mereka buat gitu, dan hasilnya semua itu adalah menjadi arahnya juga ke AdSense. Tapi bagi saya secara pribadi, dan saya harus memperbaiki apa yang menjadi punya saya sendiri, dan saya lebih fokus dengan konten saya sendiri dan nggak terlalu ngebahas masalah orang ya, nggak terlalu fokus dengan urusan orang lain. Oke, jadi tanpa berbasa-basi kita langsung saja memperkenalkan Karambit buatan saya sendiri hari ini. Rencana saya mau buat tutorialnya bagaimana cara pembuatan karambit dan bagaimana memainkannya dengan cara saya sendiri antara perpaduan kungfu dan pencak silat. Ya, disaksikan aja di lain waktu, dan mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang saya mainkan. Jadi ini benar-benar karambit dan saya baru saja membuatnya. Ada ya, semuanya nih besi, asli besi, kalau nggak percaya ya. Oke, ya besi ya, saya baru buat kemarin, dan rencananya saya akan membuat sudah saya rekam dan tinggal saya publikasikan, dan selanjutnya adalah membuatkan dan akan menunjukkan bagaimana saya memainkannya dengan gerakan-gerakan kombinasi saya antara perpaduan kungfu dan pencak silat. Jadi tunggu aja, jangan lupa subscribe channel aku nih dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku. Saya Muhammad Saleh, jangan lupa ya, awas kalau nggak nonton, capek-capek saya buat canda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso ya, salam Jinso.